Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Terakhir sampai ke wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil auliya. Dan termasuk dari pokok landasan ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan tentang adanya karomah bagi para wali. Waalaikumsalam. Wa ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adat. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka min khawariqil adat, dari kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian yang luar biasa. Fi anwa'il ulumi wal mukasyafati wa anwa'il qudrati wat ta'tsirat. Di dalam bermacam-macam ilmu dan mukasyafat, ilmu mukasyafat, ilmu yang bisa menyingkap gitu ya. Wa anwa'il qudrati, dan bermacam-macam kemampuan-kemampuan yang di luar batasan manusia biasa. Tentu ini sudah kita sebutkan ya. Bagaimana kepada Abu Muslim Al-Khawlani yang ketika tidak beriman kepada yang mengaku dirinya seorang Nabi Al-Ansi, yang kemudian dia dilemparkan ke dalam api dan dia berjalan di atas api. Dan dia seorang tabi'in. Kemudian juga Umar bin Khattab ya pernah mengetahui bisikan Nabi SAW ketika sebuah peperangan, ketika Nabi mengatakan tali'ul jabal, naik ke gunung, maka Umar naik ke gunung membawa pasukannya. Atau tentang surat Al-Kahfi, bagaimana Ashabul Kahfi yang hidup ya 300 lebih tahun dalam kondisi apa? Dalam kondisi masih hidup gitu ya. Ini tentunya karomah, kejadian yang luar biasa di luar kemampuan manusia biasa. Wa ansari hadil ummati minas sahabati wa tabi'in wa sairil firaqi al ummah. Dan tentu hal ini juga muncul terjadi dari kalangan para sahabat, tabi'in, atau seluruh kelompok-kelompok umat ini. Wa hiya maujudatun fiha ila yaumil qiyamah. Bahkan karomah ini akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Ya, ini kita harus yakini ya, akan ada gitu. Akan ada orang-orang yang mempunyai kemampuan luar biasa. Tapi ketahui itu adalah pemberian dari Allah. Ilmu-ilmu itu pemberian, bukan dipelajari. Kudu puasa iya, puasa itu, kudu naon, kudu ngawadalkeun iya, wadalkeun itu, enggak ada. Dia betul-betul apa dasarnya? Takwa sama Allah. Dasarnya, waalaikumsalam, kudu muasaan iya, muasaan itu, enggak harus. Tapi dasarnya adalah karena Allah mencintai dia, maka dia diberikan kemuliaan oleh Allah. Baik, kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Qad tawatarat nususul kitabi wa sunnati wa dalatil waqa'i qadiman wa haditsan ala wuqil karamatillahi li auliyaihi wal muttabi'in. Telah datang mutawatir ya, kita baik dari Al-Qur'an, baik dari sunnah yang menunjukkan tentang kejadian baik yang lalu atau yang sekarang-sekarang ini. Tentang apa? Wuqu'i karamatillah, tentang terjadinya karomah Allah yang Allah berikan kepada para wali-walinya, kepada orang soleh. Wal karamatu amrun khariqun lil adah. Apa itu karomah? Amrun khariqun lil adah. Jadi perkara yang di luar kebiasaan manusia biasa. Ada manusia bisa terbang, ya, bisa berjalan di atas air. Ada enggak?
Ada aja. Mungkin aja terjadi. Sama Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza ra'aita rajula, apabila kamu melihat ada seseorang yatiru fil hawa, dia bisa terbang di atas angin, wa yamshi 'alal ma, dan dia bisa berjalan di atas air, fala tagtar bih, jangan kamu tertipu sama dia. Sampai apa? Hatta ta'lama muta'abatahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kamu betul orang ini dia pengikut Nabi. Sampai kamu tahu betul orang ini adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul dia bisa melakukan itu karena apa? Bantuan dari siapa? Dari Allah. Bukan karena bantuan dari jin, bukan karena dia harus puasa ini dulu, bukan harus karena dia ada ilmu-ilmu yang dipelajari. Karena karomah ini nggak bisa diulang-ulang. Hari ini dia bisa terbang, besok nggak bisa lagi. Ya, hari ini mungkin dia kuat kena api seperti Abu Muhammad Al-Khawlani yang menolak kenabian Al-Ansi itu. Dia ketika itu dihukum, disiksa dengan cara dilemparkan ke api. Ketika itu dia kuat, besoknya nggak kuat lagi, biasa lagi. Karena itu adalah pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, yajrihillahu ala yadi waliyyin min awliyaihi ma'unatan lahu. Dan Allah memberikan hal itu kepada para walinya sebagai bentuk apa? Ma'unatan, pertolongan baginya. Ala amrin dini au dunyawi, baik di atas urusan agama atau urusan dunia. Wa yufariqu bainahuma bainal mu'jizati bi annal mu'jizata takunu makrunatan bi da'war risalah. Apa bedanya antara karomah dengan mukjizat? Perbedaannya adalah kalau mukjizat takunu makrunatan bi da'war risalah. Mukjizat itu dia berkaitan dengan kerasulan, risalah. Berarti mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul. Ya, adapun karomah itu tidak diberikan kecuali kepada wali-wali Allah, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau tadi disebutkan oleh Syekhul Islam, sampai hari kiamat karomah ini akan ada. Ya, akan ada dan mungkin terjadi. Dan Allah berikan kepada orang-orang yang memang Allah cintai. Apa dasar Allah mencintainya? Karena orang itu dia mencintai Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi modal dasarnya apa? Takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa wali Allah? Ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka siapapun dia yang beriman dan bertakwa, maka dia masuk ke dalam kategori Allah, kategori wali Allah. Hanya saja wali ini dari kalimat wala. Apa artinya wala? Cinta. Berarti aulia Allah adalah wali-wali yang dicintai oleh Allah karena amalan solehnya. Dan kewaliannya itu tergantung ketakwaan dia. Semakin dia amalannya takwanya semakin bagus, maka semakin dia dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung apa? Ketakwaannya, tergantung keimanannya. Dan kembali bahwasanya karomah ini, baik karomah ataupun mukjizat, itu tidak bisa diulangi. Beda dengan sihir. Ya, beda dengan sihir. Kamu mau seperti ini harus ngapalkeun ieu, harus ngamalkan ini, harus puasa ini, puasa itu. Nanti bisa kuat di kadek misalkan. Ini bantuan jin. Ya, bantuan jin. Dan itu tidak boleh. Kemudian wa yatadamman wuqu hadil karomatu hukma wa masalihi katsirah. Tentunya keberadaan karomah ini, ya, kenapa kemudian harus adanya karomah? Karena mencakup kepada hukum dan maslahat yang sangat banyak. Makanya Allah berikan karomah. Ahamuha, yang pertama adalah awalan bahwasanya karomah itu annaha kal mu'jizah, seperti mukjizat karomah itu. Hanya kalau seandainya mukjizat itu hanya berakhir pada Nabi Muhammad SAW, adapun karomah nanti sampai hari kiamat. Tadullu a'damu dilalatin ala kamali kudratillah. Justru dengan adanya karomah ini apa? A'damu dilalah, termasuk dalil yang paling besar tentang kesempurnaan maha mampuhnya Allah, maha kudrohnya Allah. Wa nufudu masyiatihi, tentang apa? Berlakunya kehendak Allah kepada siapapun yang Allah inginkan. Wa annahu fa'alu lima yurid, bahwasanya Allah melakukan sesuatu terhadap siapapun yang Allah inginkan.
Ketika Allah mencintai hamba ini, Allah berikan kepada dia karomah. Ya, Allah berikan kepada dia karomah. Sampai kalau kata salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk min karomatil auliya al istiqomah. Termasuk karomahnya para wali adalah ketika Allah berikan kepada dia istiqomah, terus di atas ketakwaan. Ini karomah. Dan ketika dia wafat di atas istiqomah, husnul khatimah, ini karomah. Ketika seseorang dia mampu, ya, ketika kemudian wafatnya dalam kondisi husnul khatimah, dengan apapun bentuknya, baik dengan melufatkan kalimat la ilaha illallah gitu ya, atau dia betul dalam kondisi sedang ibadah misalkan, pokoknya husnul khatimah, maka ini adalah termasuk bentuk karomah, karomatul aulia. Ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada para walinya, orang-orang yang dicintainya, hamba-hamba yang dicintainya. Wa anna lahu fawqa hadhihi sunani wal asbabi al mu'tadati sunanan ukhra la yaqau 'alaiha ilmul bashar wa la tudrikuha a'maluhum. Maka dengan adanya karomah ini adalah ya menentukan tentang sunnah-sunnah dan sebab-sebab kejadian-kejadian hal itu di luar ilmunya manusia, karomah ini. Jadi betul-betul dengan adanya karomah, kita akan meyakini bahwa ini adalah fi'lullah, ini adalah pekerjaan Allah. Ya, berarti ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia biasa, kalau mukjizat sudah nggak mungkin sekarang. Ya, berarti tinggal ada dua nih. Kalau nggak karomah, dia adalah sihir. Tinggal lihat dulu nih orangnya seperti apa. Dia orangnya mengikuti Nabi nggak, melakukan sunnah nggak, menjauhi bidah nggak. Dia orangnya yang senantiasa bertakwa enggak? Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya enggak? Kalau dia sudah termasuk kriterianya imtithalul awamir, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya, mengerjakan sunnahnya, menjauhi bid'ah-bid'ahnya, maka ini bisa jadi hal itu adalah karomah. Hal itu adalah karomah. Dan banyak terjadi ya, banyak terjadi. Kalau kita mungkin cerita-cerita dengar-dengar di Gaza, itu ada saja karomah-karomah itu. Ya nggak mungkin gitu ya, tapi terjadi. Atau di sebuah peperangan-peperangan, misalkan antara muslim dengan kafir, terjadi gitu ya. Tapi banyak kisah tentang itu. Famin dzalika qissatu ashabil kahfi, dan daripada itu termasuk karomah adalah kisahnya ashabul kahfi. Wa naumul ladzi auqahu Allahu bihim fi tilkal muddati tawilati. Dan tidur yang Allah berikan kepada mereka pada waktu yang sangat panjang itu, 300 lebih tahun ya. Mahifdihi ta'ala li abdanihim, bersama dengan itu Allah menjaga badan-badan mereka minat tahalluli wal fana, dari kehancuran. Badan dibiarkan saja begitu tanpa dikasih makan, tanpa kasih minum, itu beberapa tahun hancur. Tapi Allah ratusan tahun Allah menjaga itu tanpa makan, tanpa minum. Ini betul menunjukkan tentang apa? Tentang kemuliaan, kemampuan Allah gitu ya untuk melakukan hal itu. Wa minha ma karamahullahu bihi Maryam binti Imran. Dan di antara karamah adalah Allah memberikan kemuliaan kepada Maryam bintu Imran. Min isoli rizki ilaiha, yang mana Allah berikan rizki kepadanya, wahya fil mihrab. Maryam bintu Imran ini adalah ketika itu Imran bernazar ingin punya anak laki-laki yang anak itu akan mengurus masjid. Tapi qadarullah anaknya perempuan Maryam. Gitu ya, tapi karena nadarnya untuk mengurus masjid, maka Maryam mengurus masjid, tinggalnya di mihrab. Setiap kali paman-pamannya ingin memberikan makanan, kemudian di mihrab itu sudah ada makanan. Dikatakan kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Kemudian Maryam mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hatta ajiba min dzalika Zakaria alaihissalam, ketika itu Zakaria termasuk pamannya gitu ya. Ketika mau memberikan makanan kaget, ada apa? Dari mana nih makanan ini? Huwa qala dzalika min indillah. Atau ayat seperti itu ya. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Qala huwa min indillah. Kemudian wa kadzalika hamalaha bi Isa bil abin. Begitu pula Maryam alaihissalam hamil mengandung Nabi Isa tanpa bapak, wa waladatha iyahu. Ya, dan kemudian melahirkan Nabi Isa, wa kalamu fil mahdi, dan menjadikan Nabi Isa seseorang yang bisa berbicara di waktu buayan, waktu masih ditimang gitu ya, masih bayi, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu. Banyak sekali ya tentang kejadian-kejadian karomah atau mukjizat tentunya. Kalau mukjizat kita tidak ada perselisihan ya.
Kenapa? Karena di sini ada sebagian orang-orang Mu'tazilah, orang-orang filsafat, ya, orang-orang sebagian Asy'ariyah tidak percaya dengan adanya karomah. Ya, sebagian Mu'tazilah atau sebagian filsafat dan kebanyakan Mu'tazilah mereka tidak percaya dengan adanya karomah. Mereka tidak beriman kepada itu. Makanya kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah harus beriman bahwasanya karomah itu ada. Ya, apa namanya, bukan kesaktian. Ya mungkin kesaktian tapi pemberian dari Allah. Bukan kesaktian yang dipelajari gitu ya. Bukan kesaktian yang kemudian seseorang melakukan apa ritual dan kemudian bisa dikanek misalkan. Ya, kalau itu bisa dilakukan, itu mungkin para sahabat akan, Rasul dan para sahabat akan menggali tentang ilmu itu. Karena mereka lebih butuh gitu ya. Mereka dulu perangnya langsung pedang dengan pedang, nggak seperti sekarang jauh-jauhan. Berarti kuat dikadek itu lebih butuh ketika itu. Tapi ada nggak riwayat dari mereka? Ya, ilmu-ilmu tentang jeblak lah. Wah, mun bisa jara belag dulu merenya tika jauhan musyrikin di jara belagan we gitunya jara rongkel. Maka hal-hal seperti itu kan di luar kebiasaan manusia biasa. Jeblak tuh apa jeblak tuh? Ya, apa jeblak ya? Ya tenaga dalam ya. Jadi ada yang sama mata langsung gulitik gitu ya. Kalau kita lihat asa bodor gitu. Kalau itu ada gitu ya. Kalau itu boleh, bukan ada. Kalau itu boleh, mungkin ada. Tapi untuk meraihnya itu, yang itu tadi diperselisihkan. Mungkin dia enggak, kami ini ilmu suci, ilmu putih katanya. Kami hanya apa bahasanya? Aura gitu ya. Menggali dan setiap malam hanya jadi mengolah pernapasan. Mengolah pernapasan. Tapi itu pun dilakukan pertengahan malam, jam 12 malam biasanya, ya. Ini. Taib. Mereka mengakuinya ini ilmu putih, bahkan kalau yang mabuk nggak akan masuk katanya ilmu ini gitu. Jadi ilmu-ilmu yang harus tahajud, harus soleh, harus dan lain sebagainya. Taib. Jadi dalam hal ini saja, kalau seandainya itu betul-betul ada dan perlu dan bisa dilakukan dan boleh gitu ya, maka tentunya para sahabat sangat butuh kepada itu. Tapi Rasul tidak mengajarkan kepada mereka. Bahkan Rasul mengajarkan wa'idulahum mastatatu min quwwah, persiapkan oleh kalian kekuatan kalian daripada kekuatan. I'lamu annal quwwata rami, i'lamu annal quwwata rami. Kata Allah, persiapkanlah kekuatan oleh kalian. Kekuatan harus dipersiapkan. Wa'idulahum mastatatu min quwwah. Apa kata Rasul? I'lamu anna quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, memanah, menombak. Intinya lemparan, gitu ya. Itu adalah kekuatan. Ilamu anna quwwata ramyu, anna quwwata ramyu. Jadi bukan anna quwwata jeblak gitu ya. Taib. Mungkin ada saja, mungkin bisa jadi, bisa ada orang bisa seperti itu gitu ya. Tapi itu tadi, untuk mendapatkannya itu, ini perlu diperhatikan. Hati-hati ya, khawatir itu tadi menyelisihi, khawatir menyelisihi. Kemudian hada walam tazal karamatu mawjudatun lam tanqati fi hadil ummati ila yaumil qiyamati wal musyahadatu akbaru dalilan. Dan terus karomah itu ada dan tidak akan terputus di kalangan umat ini sampai hari kiamat. Dan musyahadatu akbaru dalilan, dan saksi atau persaksian yang dilihat ini adalah termasuk dalil yang paling besar. Mungkin di antara kita pernah ada lihat, eta nah malah kata baraku mobil mun batun mah maut. Ieu mah mini hare-hare we. Itu bisa jadi karomah gitu. Itu bisa jadi karomah. Ada orang yang jatuh dari beberapa tingkat lantai gitu ya. Kahanap teh teu naon. Bisa jadi karomah, itu pemberian dari Allah. Ya, bisa jadi gitu. Ini hal-hal seperti ini mungkin saja Allah berikan kepada orang itu bentuk kecintaannya dengan menyelamatkan dengan cara-cara seperti itu. Ya, dengan cara-cara seperti itu.
Taib. Kemudian wa angkarati falasifatu karomatil auliya'i kama angkaru mujizatil anbiya. Orang-orang filsafat mereka bagaimana mereka mengingkari adanya mukjizat untuk para nabi. Wa angkaratil karomatu aidan al mu'tazilatu. Begitu pula orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari adanya karomah. Wa ba'dul asy'ariyati, sebagian asy'ariyah bid'ah iltibasiyah bil mukjizat. Kata orang asy'ariyah, karena karomah itu ada bentuk penyerupaan dengan mukjizat gitu. Dan ini nggak mungkin. Ya, karena mukjizat khusus para nabi, sedangkan nabi terakhir Nabi Muhammad, maka setelahnya tidak ada lagi mukjizat. Kata mereka karomah itu seperti mukjizat, maka mereka mengingkari. Li'annal karomata kama qulna la tuktaron bid'ah wa risalah. Karomah sebagaimana kita katakan tidak ada kaitannya dengan kerasulan karomah itu. Karomah itu hanya bagi para wali Allah, orang yang dicintainya selain para nabi, para rasul. Lakin yajibu tanbih tanabbuhu. Akan tetapi kata Syekh, wajib bagi kita untuk berhati-hati. Ila anna ma yaqumu bihi dajajalatu. Ya, apa yang dilakukan oleh sebagian dajajalah. Dajajilah ini dajjal. Zamannya dajajilah, para pendusta, para dukun-dukun, penyihir-penyihir. Wal musya'wadun, para penyihir min ashabi turuq al mubtadi'ah, yaitu kelompok-kelompok dengan cara-cara meraih itu dengan cara yang bid'ah. Alladzina yusammuna anfusahum bil mutasawwifah, yang menamai diri mereka adalah tasawuf. Ya, min amali wa makhariki syaitoniyah, dengan amalan-amalan dan kejadian luar biasa yang ditimbulkan oleh syaitan, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadukhulun nar, seperti masuknya ke dalam api. Wa darba anfusim bisilah, seperti memukul dirinya dengan pedang. Wal imsaki bi tha'abin, seperti dia ditotok. Tha'abin ini ular, seperti dipacok ular, dia biasa saja gitu ya. Wal ikhbari bil ghaib, atau mengabarkan tentang perkara gaib. Ada orang ngomong, wah nanti akan begini begitu, tentang apa yang akan terjadi, ketahui dia adalah dusta, pasti dustanya. Nggak mungkin nggak dusta, dia bohong itu. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang ngomong kamu begini begitu begini, wah hati-hati. Kamu bulan ini lahirnya, maka kamu asmaranya begini, atau kehidupan kamu akan begitu, hati-hati. Jangan didengari ya. Bohong ya. Laisa minal karamati fi syai'in. Adapun orang-orang yang tadi bisa kuat di kadek, bisa masuk ke dalam api, tapi dengan cara-cara syaitan. Ya, dengan cara-cara syaitan maksudnya apa? Ada amalan-amalan yang dia lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia mungkin puasa mutih atau puasa apalagi, atau dibantu syaitan, betul. Dan sangat mungkin syaitan membantu itu. Sebagaimana jin, wana syaitana minal jinni fafasaku an amri rabbih. Syaitan itu termasuk dari bangsa jin. Ya, syaitan itu dari bangsa sama. Hanya saja ya ada syaitan yang jin yang kafir dari kalangan ifrit, itu syaitan. Apa kata sebagian jin ketika masuk Islam? Inna sami'na Qur'anan ajaban. Kami mendengar Quran ini sangat menakjubkan. Ya. Dan kata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu kana min rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mengabarkan kepada Nabi, sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia, mereka datang kepada laki-laki dari kalangan jin meminta bantuan. Dan ini terjadi sebagaimana hadis tentang pencurian berita ya, yang kemudian Rasulullah mengibaratkan seperti ini nih. Jin langit kahiji, jin langit kedua, syaitan langit kahiji, langit kedua, sampai syaitan langit ketiga. Itu mereka terus saling nyambung sampai pencuri berita nanti syaitan paling atas. Ketika mencuri berita, kata Rasulullah apa? Rajamuhash, atau mereka dilempar dengan apa? Syihab. Ya, dengan gugusan bintang itu. Maka salah satu fungsi bintang untuk apa? Rujuman lisyayatin, pelempar syaitan. Ya. Kalau ada yang meyakini bintang selain 3, maka ini perlu ditanyakan kata Syekh. Bahkan bisa masuk ke dalam kemusyrikan. Bintang sebagai apa yang pertama? Penghias langit, pelempar syaitan, dan petunjuk arah. Ketika ada orang yang meyakini fungsi bintang selain 3 ini, oh bintang ini berarti sionya sio ini, bintang ini berarti bulan ini berarti bintangnya bintang ini, maka dia akan begini. Ah, ini hati-hati. Lamaran-lamaran bintang itu dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Taib.
Fainal karamata innama takunu li auliya illahi bihaqqin. Sesungguhnya karamah itu hanyalah Allah berikan untuk para wali-wali Allah saja. Wa haula'i auliya syaitan. Adapun mereka yang bisa yang kuat sama pedang, yang masuk ke api kuat, yang macam-macam tapi dengan cara-cara yang bukan cara-cara Allah gitu ya, bukan karena takwa tapi karena kebid'ahan, karena kemusyrikan, maka ini wali-wali syaitan. Ya, disebutkannya dengan wali syaitan. Taib, intinya apa? Intinya kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah cintai. Dasarnya apa? Dasarnya takwa. Ya. Dan karomah ini adalah khawariqul adah, kejadian luar biasa di luar batasan atau kebiasaan manusia biasa. Masih hidup. Iya. Nggak akan ada. Kalau udah mati mungkin wallah alam gitu ya, seperti mungkin tercium dari kuburan itu harum, wallah alam bisawab. Ini sebagai tanda-tanda saja, ya. Atau seperti ketika dikuburkan terdengar suara ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada riwayat seperti itu. Ketika dimasukkan kuburan salah seorang sahabat, terdengar ucapan yang melafadzkan, membacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, menunjukkan bahwa saya mayit ini istiqomah, husnul khotimah. Taib. Dan ini terjadi ya, ini terjadi. Banyak kejadiannya. Taib, kemudian setelahnya faslun, fasal yang baru. Tsumma min tariqati ahlis sunnati wal jamaah, kemudian termasuk cara ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu apa? Ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahiran. Termasuk apa? Termasuk ciri-ciri atau cara-cara Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti athar, mengikuti cara-cara ya, atau athar-athar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahiran, baik secara lahir dan batin. Jadi mengikuti ittiba kepada Rasulullah, baik batinnya, baik dhahirnya. Artinya keyakinan yang diyakini oleh Rasul kita meyakininya, dan amalan dhahir yang dilakukan oleh Rasul kita pun mengikutinya. Wattiba'i sabilis sabiqinal awwalin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang masuk Islam dari kalangan terdahulu. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, yang mana Rasul bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya khalifah yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin min ba'di, yaitu orang-orang yang khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku, kata Rasulullah. Jadi di sini kita diperintahkan untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi, dan sunnahnya siapa? Khalifah. Berarti ada sunnah Abu Bakar As-Siddiq, ada sunnah Umar, sunnah Utsman, sunnah Ali. Ya. Jadi 4 orang ini nggak mungkin menyelisih Rasul, nggak mungkin. Apalagi 4 orang ini melakukan kebidahan, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin melakukan kebidahan. Terus bagaimana adzan 2 kali yang contohkan Utsman bin Affan? Adzan Jumat 2 kali itu contohnya siapa? Contohnya Utsman bin Affan. Karena pas pemerintahan Utsman bin Affan ketika itu pertempuran semakin meluas, akhirnya lebih ekspansinya keluar gitu, sampai ke Spanyol gitu ya, ketika itu sampai ke Andalus. Dan ketika itu di kalangan kaum muslimin sahabat, baik di Madinah, di Mekah atau sekitarannya, sudah mulai tersibukkan dengan apa? Dengan perdagangan, intinya dengan khilafah. Khawatir Utsman mereka lupa hari ini hari Jumat, maka kemudian Utsman berinisiatif untuk mengumandangkan adzan di waktu Jumat di awal duha. Ya, di awal duha. Maka adzan pertama Jumat itu di awal duha, mengingatkan mereka para sahabat. Untuk apa? Untuk supaya jangan terlalu lalai. Ini hari Jumat, supaya buru-buru ke masjid gitu. Jangan sampai lalai. Maka diperingatkan dengan adzan pertama di hari Jumat.
Adzan keduanya kapan? Yaitu pas mau Jumatan. Itu adzan keduanya. Maka 2 kali adzan ini tentunya termasuk sunnahnya siapa? Sunnahnya Utsman bin Affan. Ilatnya kalau tujuannya kita mau menangkan adzan 2 kali, tujuannya seperti halnya Utsman, maka ini sunnah. Maka itu sunnah, ya. Apalagi ilatnya, tujuannya ingin seperti itu agar orang tidak lalai gitu ya, bahwasanya hari Jumat biar mereka untuk bersegera menuju Jumat, maka itu termasuk sunnahnya Utsman, tidak apa-apa. Boleh dilakukan kalau tujuannya seperti itu. Ya, kalau tujuannya seperti itu. Ya, ada sunnah Ali bin Abi Thalib gitu ya. Maka apa kemudian kata Syekh, fatamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat, bukan sunnah Rasul saja. Ya, artinya apa? Artinya kenapa kemudian harus dibarengi dengan sunnahnya para sahabat? Karena mereka lebih tahu. La tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak mungkin umatku, di sini maksudnya para sahabat, itu bersepakat di atas kesesatan, itu nggak mungkin. Makanya nanti akan disebutkan tentang adanya dalil ketiga, yaitu ijma' sahabat. Al-Quran, hadis, sama ijma' sahabat. Ya, ketika sahabat sepakat hal ini dilakukan, maka dilakukan, tidak apa-apa. Ya, seperti taraweh gitu ya, dengan adanya imam. Ini pas zamannya Umar, maka disebut dengan sunnah Umar. Walaupun Rasulullah pernah melakukannya 2 malam, malam ketiga tidak datang lagi Rasulullah, tidak mengimami. Ketika ditanya kenapa, kata Rasulullah, ini akhsya an tufradu alaikum, saya takut tarawih jadi wajib bagi kalian. Kalau sudah wajib kalian berat melakukannya, makanya saya tidak datang lagi mengimami. Pas zaman Abu Bakar masih masing-masing tarawihnya di masjid. Tapi pas zaman Umar, kemudian Umar berinisiatif untuk dijadikan adanya imam dan berjamaah. Ya, maka disebut dengan sunnah Umar. Apakah ini bidah tarawih? Tidak. Karena Rasul juga mencontohkan. Kenapa Rasul meninggalkan? Khawatir jadi wajib. Karena ketika itu masih berlakunya apa? Wahyu. Ya. Kalau setelah wafatnya Rasulullah dihidupkan lagi oleh Umar, tidak akan mungkin ada kekhawatiran jadi wajib, enggak, karena memang sudah baku hukumnya itu adalah sunnah. Banyak dalil yang kemudian mengharuskan kita untuk memahami Quran dan dalil ini dengan pemahaman sahabat. Maka kita sering mendengarkan kalimat pemahaman salaf. Siapa salaf ini? Salaf ini adalah orang-orang terdahulu. Namanya salaf itu adalah orang terdahulu. Ya. Makanya salafus soleh, orang-orang terdahulu yang solehnya dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena ini generasi yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Zaman yang di dalamnya ada para sahabat. Kemudian setelahnya, siapa setelahnya? Tabi'in. Kemudian setelahnya, siapa setelahnya? Tabi'ut tabi'in. Berarti 300 tahun. Abad 100, 200, 300 sebagian ulama mengatakan. Ya, maka penting kalau kita berpendapat sebuah pendapat, setidaknya ada salafnya nih kita nih. Pendapat siapa ini? Pendapat orang, nggak bisa seperti itu. Harus salafna. Siapa yang mendahuluimu? Ya, minimal dari kalangan a'immah, imam-imam. Ini pendapat Imam Syafi'i, saya mau berpendapat, silakan. Ada imamnya. Saya mau berpendapat dengan Imam Malik, ya sudah silakan. Saya mau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ketika ada salafnya itu masih mending. Maksudnya bukan masih mending, akan lebih selamat dibanding ini mah pendapat saya, cek saya, iya mah. Ini salah. Harus ada pendahulunya. Kenapa? Biar lebih selamat. Ya, tapi kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, kata Imam Malik, ya, idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Itu adalah madhabku. Ada hadis yang nyampe kepada Imam Syafi'i, tidak nyampe kepada Imam Malik. Pada Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya, tidak sampai juga kepada imam yang lainnya, padahal gurunya seperti Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi ada yang sampai kepada Imam Ahmad, tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Ada seperti itu. Karena ilmu seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan setiap porsinya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua sama gitu.
Di antara para sahabat saja ada yang terjadi perselisihan, ya, tentang bagaimana hukum cadar, tentang bagaimana hukum haji, mana yang baik, apakah tamattu atau qiran atau ifrad, gitu ya. Terjadi. Selama itu perselisihan di dalam masalah furu', masalah ibadah, amaliyah yang kembalinya kepada pemahaman, ini silakan, tidak mengapa. Tapi kalau masalah akidah, ini tidak boleh. Tidak ada perselisihan dalam akidah. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada. Harus sama semuanya akidah itu. Makanya di sini Syekh mengatakan wamin usul maksudnya apa? Ini akidah nih. Ya, dari apa yang kita bahas dari awal sampai sekarang ini semua tentang akidah. Tentang akidah. Nggak boleh beda, harus sama. Dan wamin thariqati ahli sunnati wal jamaah adalah mengikuti athar Rasulullah. Mengikuti jalan orang-orang terdahulu dari kalangan sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin wal ansor. Mengikuti wasiatnya Rasulullah, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Bahkan apa kata Rasul, tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah ya Quran sunnahnya itu dengan apa? Nawajid. Nawajid ini gigi geraham. Kenapa harus digigit dengan gigi geraham? Karena gigi geraham adalah gigi yang paling kuat untuk menggigit. Jadi gigitlah gitu ya. Gigitlah dengan cara yang paling kuat. Jangan sampai lepas gitu. Apa itu maksudnya? Quran, sunnah dan sunnahnya para sahabat. Ya, Quran, sunnah dan sunnahnya para sahabat. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini kata siapa kebid'ahan itu sesat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kata kita. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah di dalam apa yang dimaksud bid'ah itu sesat? Bid'ah fid din, bid'ah dalam agama. Ya, sering banyak komentar di dalam video itu. Ketika kita menyampaikan tentang masalah bid'ah, seakan-akan loh itu gimana bangunan Masjidil Haram banyak dibangun, banyak dirubah, kemudian di Mina sudah ada tenda-tenda, zaman Rasul tidak ada tenda, sekarang di Arafah. Orang yang komen ini kayaknya nggak paham tentang masalah bid'ah. Ya, kalau itu bukan bid'ah dalam agama. Kalau itu wasilah, kalau itu umur duniawi nggak apa-apa. Kalau masalah urusan dunia, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau masalah agama nggak boleh. Nggak boleh ada inovasi. Saya mending salat subuhnya 4 rakaat aja diganti duhurnya 2 rakaat. Karena duhur kertunduh-tunduhna capek. Nggak bisa seperti itu. Ya, harus sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah ibadah. Tapi kalau masalah dunia, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ada yang mengatakan kalau bid'ah terus ngapain sekarang pakai mic, pakai mikrofon, pengeras suara, kan nggak ada pada zaman Rasul. Nggak paham ini orang, ya. Bid'ah itu yang dimaksud, yang kata Rasul bid'ah itu sesat adalah di dalam masalah agama. Kalau mikrofon ini mukabirus saut, ini nggak ada pada zaman Rasul. Jangankan mukabirus saut, listriknya aja nggak ada zaman dahulu, ya. Listriknya aja nggak ada zaman dahulu. Bahkan ada seorang yang diustadkan, ustadz besar, kalian ini ngomong bid'ah. Kalian tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian tuh bid'ah semuanya. Karena celana model kalian nggak ada pada zaman Rasul, itu bid'ah katanya. Padahal dia ustadz besar itu, ya, doktor atau nggak tahu profesor gitu ya, nggak ngerti. Padahal ini maksud bid'ah di sini, yang kenapa kata Rasul dijelaskan tercela bid'ah itu adalah bid'ah dalam masalah agama. Ya, dalam masalah agama. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini. Urusan apa? Urusan agama. Ya. Ma laysa minhu, yang tidak ada padanya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tadi ditolak. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah, dan Ahlussunnah wal Jamaah mengetahui, meyakini
bahwa sebenar-benar sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna kalamallahi ala kalami ghairihi. Kelompok aja, kita bikin 3 orang, yang satu jadi pemimpinnya, yang 2 muridnya, di baiat pemimpinnya, akhirnya mengkafirkan pemimpin yang lain, kelompok lain. Yang satu sama bikin kelompok, yang satu bikin, akhirnya banyak kelompok. Akhirnya banyak kelompok. Padahal ketika kita mengamalkan sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul dengan pemahaman sahabat, walaupun kita sendirian, maka kita disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, walaupun sendirian. Ya, walaupun sendirian. Taib. Ya, karena sudah adzan ya, kita sampai sana dulu. Nanti insya Allah kita lanjut di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik.